Kenalin, nama aku Novi Angelika, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia, Prodi Hospitality Pariwisata. Jadi hari ini aku akan bikin sebuah vlog dengan tema olahraga, yaitu tenis meja. Dan sekarang saya lagi ada di depan Pingpong Center, tepatnya di Pluit Bywalk Mall. Yuk kita masuk. Nah, sebelum kita memasuki Pingpong Center, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Serta aku ingin informasikan bahwa saat ini sedang tidak ada jadwal latihan untuk para atletnya. Jadi mungkin hari ini hanya mewawancarai pelatihnya saja. Ayo kita masuk, let's go. Nah, sekarang kita udah ada pelatih, namanya Ibu Evi. Dan ini merupakan salah satu pelatih di Pingpong Center ini. Ibu, kita mulai sesi wawancaranya. Ibu, pertama sejarah dari tenis meja itu sendiri gimana ya? Kalau sejarah ya, setahu saya tenis meja itu berawal dari Eropa, yaitu negara Inggris. Sekitar abad ke-19, mungkin kurang lebih tahun 1880. Jadi memang pingpong itu asalnya dari Inggris. Sebutan pingpong pun awalnya dari Inggris. Kemudian untuk aturan bermain atau teknik dari permainan tenis meja ini sendiri gimana ya, Bu? Kalau aturan bermainnya untuk pertandingan ya, kalau dulu kan tenis meja itu gamenya 21. Kalau sekarang itu dipersingkat gamenya menjadi 11. Terus aturan ininya juga ada yang namanya best of 5 gitu ya, itu untuk single dan berebut juga kadang-kadang dipakai. Jadi kalau best of 5 itu pemenangnya itu yang duluan mendapat mendapat 3 game gitu ya. Itu namanya best of 5. Yang duluan dapat 3 dia yang dan pertandingan selesai. Nah, terus untuk cabang tenis meja sendiri itu udah ada di negara mana aja ya? Kalau tenis meja sih pastinya sudah ada di seluruh dunia ya, karena kita juga kejuaraan dunia itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Jadi seluruh negara itu boleh. Seluruh negara di dunia. Nah, terus untuk atlet dari Indonesia sendiri, apakah ada yang udah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade dunia? Kalau di Olimpiade kita belum ini ya, ikut di Olimpiade atlet kita pernah. Karena kan kalau untuk ikut di Olimpiade itu ada yang namanya prakualifikasi Olimpiade. Jadi harus seleksi dulu kalau untuk ikut Olimpiade, karena itu kan multi event internasional seluruh dunia kan. Kalau semua boleh ikut kan banyak sekali kan. Jadi harus ada seleksinya. Atlet tenis meja Indonesia pernah ada yang ikut, tapi kalau untuk berprestasi belum di dunia. Jadi kita kalau untuk multi event itu dulu prestasinya tuh yang banyak di SEA Games, Asia Tenggara. Dulu kita lumayan menguasai, tapi belakangan agak menurun. Nah, karena udah ada yang sampai kejuaraan SEA Games itu ya, menurut Ibu peminat dari masyarakat untuk olahraga tenis meja sendiri gimana? Kalau tenis meja itu sih sebenarnya menurut saya relatif udah seperti olahraga masyarakat umum ya, seperti bulu tangkis kan. Karena kalau kita temukan itu ya di RT pun biasanya ada yang namanya meja pingpong. Jadi biasanya warga bisa main bersama gitu ya. Jadi menurut saya tuh pingpong sudah termasuk olahraga yang masyarakat dan banyak diminati. Dan juga pengetahuan kami itu semenjak adanya pandemi ini justru minat terhadap tenis meja itu meningkat tajam. Karena mungkin banyak yang main di rumah juga ya? Iya, karena kan waktu selama pandemi kan banyak orang kan harus stay di rumah kan, nggak boleh keluar-keluar. Jadi mereka banyak membeli meja pingpong yang punya halaman atau punya ruangan yang luas, kemudian main di rumah. Terus ada nggak ya Bu kendala
untuk cabang olahraga tenis meja ini maju di Indonesia ataupun di luar negeri? Kalau di Indonesia, gini, kita dulu zamannya Soeharto memang mungkin budget untuk olahraga cukup tinggi ya, anggarannya ya. Nah, tapi semenjak krisis 98 itu setahu saya ya, itu prestasi olahraga atlet Indonesia itu menurun cukup banyak ya gitu ya. Dulu kita menguasai loh di SEA Games itu, kita lebih sering juara umum, tapi sekarang untuk juara umum kedua, ketiga aja udah susah gitu. Nah, menurut saya sih kendala utamanya nggak lain nggak bukan ya dana lah. Kalau seperti itu ya, bagaimanapun kalau olahraga itu pembinaannya, pembibitannya untuk berprestasi itu memerlukan banyak sekali dana. Jadi itu juga kita sangat tergantung dari pemerintah ya, apakah pemerintah mau menganggarkan cukup besar untuk olahraga, dana untuk olahraga. Nah, untuk perhatiannya sendiri Bu, perhatian apa yang diperlukan untuk memajukan tenis meja sendiri? Nah itu sekali lagi seperti yang saya sebut ya, yang kita paling perlu itu sebenarnya dana. Kalau perhatian sih itu juga tergantung pemerintahnya ya. Kalau kita di zaman dulu, mungkin zaman Soeharto ya, karena Soeharto itu kan dia sangat dominan ya, dia bisa tinggal suruh menteri-menterinya atau pengusaha untuk ayo support olahraga, karena kan dia memang ini ya. Nah kalau sekarang kan semua sudah lebih demokratis kan, jadi kayaknya untuk mensupport olahraga itu nggak segampang dulu gitu. Pemerintah sekarang juga nggak bisa kayaknya main tunjuk, ayo bantu kayaknya. Jadi masih sekarang ini lebih banyak untuk tenis meja itu klub-klub yang ada itu mereka secara mandiri aja membiayainya. Jadi support dari pemerintah saya rasa sih saat ini agak kurang ya, karena kayak kemarin aja ada SEA Games di Vietnam ya tahun ini. Harusnya tenis meja kan berangkat, akhirnya batal berangkat karena katanya anggarannya kurang. Seperti itu, kira-kira begitu. Semoga kedepannya tenis meja bisa diberikan anggaran yang lebih ya Bu, supaya Semua cabang olahraga sih, semua cabang olahraga bisa lebih maju lagi di Indonesia. Baik Ibu, itu aja wawancara hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Go.